Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, terakhir kita sudah menyelesaikan mansubat munada, yang dengan demikian berakhir sudah pembahasan mengenai mansubat. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kepada majrurat. Namun sebelum itu, karena menimbang bahwa pelajaran mansubat termasuk pelajaran yang banyak sekali memuat aturan-aturan yang bagi sebagian orang akan terasa sulit, maka alangkah baiknya kita membahas kembali secara sekilas mansubat-mansubat dari awal sampai yang terakhir. Dan ini kita bisa jumpai di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi di halaman 72 sampai halaman 76. Taib, kita mulai yang pertama. Mansubatnya adalah al-maf'ulu bih. Maf'ul bih atau di dalam bahasa kita namanya adalah objek. Ya, jadi objek adalah isim mansub yang menunjukkan makna sesuatu atau orang yang dikenai pekerjaan. Ya. Maf'ul bih ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhohir, yang kedua adalah dhamir. Kalau dhohir adalah isim ya, berupa nama orang atau nama benda, nama hewan. Contohnya di sini adalah syaribtu al-labana. Ada jumlah syaribtu al-labana. Syaribtu adalah fi'il fa'il. Ya, fi'ilnya adalah syariba, domirnya domir ta, ya. Dalam hal ini aku yang minum. Kemudian al-laban di sini adalah isim nasab, isim mansub yang merupakan objek dari syariba, ya. Jadi aku minum susu. Susu berjabatan sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bihnya ini adalah nasab. Alaban nasab dengan fathah karena dia adalah isim mufrad. Nah, ini alaban adalah maf'ul bih. Insyaallah jelas ya, mudah. Kemudian jenis yang kedua dari maf'ul bih adalah isim dhamir. Ya, isim dhamir adalah merupakan kata ganti dari isim dhohir. Nah, khusus untuk dhamir, kembali lagi, dhamir yang digunakan untuk maf'ul bih bukanlah dhamir huwa huma hum. Nanti bisa dilihat di diktat tambahan, dicari di situ dhamir-dhamir yang digunakan untuk objek, ya. Bukan huwa huma hum, tapi hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ni dan kemudian na. Nah, itu dhamir-dhamir fi mahalli nasbin, ya. Nah, dhamir-dhamir yang digunakan dalam posisi nasab. Ya, dan itu salah satunya digunakan sebagai maf'ul bih. Contohnya di sini adalah a'toituka. A'toitu, aku memberi ka engkau. Ada fi'il a'to, fa'ilnya adalah dhamir ta dan objeknya adalah dhamir kaf di sini, ya. Yang artinya engkau. Jadi aku memberikanmu. Nah, insya Allah ini satu hal yang sudah kita pahami bersama, ya. Berikutnya kita lanjutkan mansubat yang kedua. Namanya al-maf'ulu li ajlihi, ya. Maf'ul li ajlihi adalah isim mansub berupa masdar yang didatangkan untuk menjelaskan latar belakang atau sebab dilakukannya suatu pekerjaan, ya, atau tujuan dilakukannya suatu pekerjaan. Makanya masdar itu nanti masdar-masdar ini terkait dengan af'alul qulub, perbuatan hati, karena yang menjadi motivasi dilakukannya suatu pekerjaan muncul dari dalam hati. Contohnya adalah sholaitu ibtigha'a mardatillah. Aku sholat, ya. Ini fi'il fa'il. Kemudian didatangkan suatu masdar yang menjelaskan sebab dilakukannya sholat, yaitu ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Nah, ibtigha' di sini mansub karena dia sebagai maf'ul li ajli.
Ya, sebagaimana pelajaran yang sudah kita sampaikan bahwa maf'ul li ajlih ini cocok sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Ya, mengapa dilakukannya pekerjaan? Jawabannya adalah ini, ibtigha'a maradatillah. Taib, insyaallah ini satu hal yang mudah. Kita lanjutkan ke mansubat yang ketiga, yaitu al-maf'ulu fihi. Maf'ul fih atau keterangan waktu, keterangan tempat. Maf'ul fihi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dzarfuz zaman, keterangan waktu, dan kedua adalah dzarful makan atau keterangan tempat. Contoh yang dzarfuz zaman di sini disampaikan sumtu yaumal itsnaini. Aku puasa kapan? Yaumal itsnaini, pada hari Senin. Maka di sini karena yaum itu menunjukkan kapan dilakukannya suatu pekerjaan, maka di sini dinasobkan sebagai dzarfuz zaman, ya. Yaumal itsnain. Kemudian yang dzarful makan, keterangan tempat, contohnya kumtu amamal ustadzi. Aku berdiri di depan ustadz. Aku berdiri adalah fi'il fa'il, kemudian ditambahkan keterangan tempat di manakah aku berdiri. Maka di sini didatangkan amama, ya, yang mansub karena dia menjelaskan tempat di manakah berdirinya. Berdirinya yaitu di depan ustadz. Nah, ini maf'ul fih yang terdiri dari dzaraf zaman dan dzaraf makan, ya. Penggunaan dari maf'ul fih ini cukup banyak sekali. Yang berikutnya, mansubat yang keempat adalah al-maf'ulu al-mutlaqu. Maf'ul mutlaq. Nah, apa itu maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq adalah masdar mansub yang terletak setelah fi'il, ya. Jadi setelah fi'il kita datangkan masdarnya, ya. Kita ingat kembali pelajaran shorof, ya. Masdar itu dalam tasrif istilahi ada pada urutan yang ketiga. Yang maf'ul mutlaq ini berfungsi, ya, ada tiga fungsi, salah satu dari tiga. Yang pertama untuk taukid atau penegas dari fi'il. Yang kedua itu nau, yang menjelaskan model atau sifat pekerjaan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan adat, jumlah atau berapa kali dilakukan. Contoh yang difungsikan untuk taukid, ya. Misalkan di sini dorobtu dorban. Dorobtu artinya aku memukul. Setelah itu didatangkan masdarnya, ya, doroba yadribu dorban. Setelah dorobtu, dan di sini berfungsi untuk taukid, menegaskan, ya, aku memukul, benar-benar memukul, ya, atau aku sungguh-sungguh memukul. Nah, ini maksudnya dari makna taukid. Ya, jadi memberikan penegasan dari pekerjaan pemukulan. Nah, ini adalah fungsi yang pertama dari maf'ul mutlaq. Fungsi yang kedua adalah menjelaskan nau'nya, model atau sifat. Contohnya dorobtu dorban syadidan. Ya, dorobtu dorban syadidan. Aku memukul dengan pukulan yang syadid, yang keras. Nah, untuk menjelaskan model atau sifat, itu caranya kalau kita ingin menjelaskan sifat dari pemukulan, tinggal tambahkan sifatnya. Ya. Dorban yang bagaimana? Dorban yang syadid, ya, ditambahkan syadid setelah dorban. Jadilah fungsi dari sini untuk menjelaskan nau'nya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjelaskan adat, jumlah berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Ya. Contohnya dorobtu dorbatan. Aku memukul dorbatan sekali pukul. Nah, ini menjelaskan jumlahnya. Kalau kita ingin menyebut sekali suatu pekerjaan, tinggal diikutkan dengan wazan fa'latan, ya. Dorobtu dorbatan. Taib, insyaallah ini juga mudah, ya. Sekarang kita lanjutkan ke mansubat kelima, yaitu al-maf'ulu ma'ah, atau keterangan penyerta. Isim mansub yang menunjukkan sesuatu yang ada
atau yang terjadi bersama dengan pekerjaan. Memang aplikasinya tidak begitu banyak, ya. Contohnya di sini adalah sara aliyun wan nahro. Ali berjalan, wa yang berarti ma'a, ya, karena dia adalah waw ma'iyah, bukan berarti dan, tapi dia berarti bersama. Sungai, jadi bukan sungainya berjalan bersama Ali, bukan, ya. Wa di situ bukanlah waw atof atau waw penggabungan. Seperti halnya kalau kita mengatakan Ali berjalan bersama Muhammad, maka Ali dan Muhammad dua-duanya berjalan, tapi di sini adalah waw ma'iyah, ya, yang ada atau terjadi bersama pekerjaan. Artinya sungai itu ada terus sepanjang Ali berjalan. Ya, dalam terjemah enaknya, Ali itu berjalan sepanjang sungai. Ya, moga-moga dapat dipahami. Kita lanjutkan. Mansubat berikutnya adalah al-hal. Hal ini keterangan kondisi, menunjukkan bagaimanakah kondisi subjek fa'il, ya, atau objek maf'ul bih pada saat terjadinya pekerjaan. Hal ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hal yang mufrad, kata tunggal, ada juga hal yang berupa jumlah ismiyah, jadi susunan mubtada dan khobar, ada juga yang jumlah fi'liyah. Jadi ada 3 cara untuk mengungkapkan kondisi fa'il maupun maf'ul bih pada saat terjadinya pekerjaan. Boleh menggunakan mufrad, boleh juga menggunakan jumlah ismiyah, boleh juga menggunakan jumlah fi'liyah. Contohnya adalah di sini yang berupa kata tunggal, sholaitu jalisan. Aku sholat jalisan dalam kondisi duduk. Ya, jadi di sini jalisan isim mansub yang berarti duduk, menjelaskan kondisi fa'il ketika dia sholat. Ya, sholatnya duduk karena sakit, tidak dapat berdiri. Nah, ini jalisan merupakan kata tunggal, ya, bukan berupa susunan kata-kata yang membentuk kalimat, tetapi satu kata saja, disebut sebagai hal yang mufrodah. Bisa juga diungkapkan dalam jumlah ismiyah. Contohnya adalah la tashrab wa anta qaim. Janganlah engkau minum sedangkan engkau berdiri. Nah, di sini la tashrab, ya, ini adalah fi'il fa'ilnya. Kemudian halnya diungkapkan dalam bentuk jumlah anta qaimun dan ditambahkan waw di sini. Janganlah engkau minum dalam kondisi engkau berdiri. Nah, wa anta qaim ini disebut sebagai hal, ya, berupa jumlah ismiyah. Contoh yang jumlah fi'liyah adalah ja'a al-waladu yabki. Anak itu datang, yabki, dalam kondisi menangis, ya. Yabki ini adalah susunan, ya. Ingat bahwasanya fi'il itu pasti mengandung fa'il. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Dia selalu terikat dengan fa'il. Makanya yabki tidak disebut sebagai sesuatu yang mufrad, tapi adalah susunan antara yabki dan kemudian domir yang tersembunyi, yaitu huwa. Ya, jadi ada berapa? Ada 2 kata di situ, yabki dan domir mustatir huwa. Nah, yabki itu menjelaskan hal dari al-walad, kondisinya al-walad ketika datang, yaitu dalam kondisi menangis. Taib, ini adalah mansubat hal. Berikutnya adalah tamyiz. Ya, tamyiz adalah penjelas kata yang masih samar. Dan di sana ada 2 macam. Pertama, tamyiz yang malfuz dan ada yang malhul. Yang malfuz ini yang terucap, ya, tersurat, ya. Kalau malhud ini tersirat. Adapun yang malfud itu ada 4 macam, ya, setelah nama wazan atau timbangan, setelah nama kail takaran, setelah masahah jarak, dan kemudian setelah adat atau angka.
Contohnya yang setelah berupa wazan atau timbangan adalah ishtaraitu kilograman syairon. Aku membeli 1 kilogram gandum. Nah, sebetulnya kalau seorang mengatakan ishtaraitu kilograman itu secara struktur sudah cukup ya. Ishtaraitu fi'il fa'il, kilograman 1 kilogram adalah objek. Tetapi kilograman itu masih samar. 1 kilogram apa? Nah, kemudian didatangkan setelah itu isim mansub yang akan menjelaskan, oh ini 1 kilogramnya adalah 1 kilogram syair, ya. Bukan 1 kilogram gula, bukan 1 kilogram beras, tapi syairan. Nah, syairan disebut sebagai tamyiz, ya. Kemudian yang kedua setelah nama takaran, ishtaraitu so'an ruzan, aku membeli 1 so' ruzan, ya. Takaran itu sifatnya volumetris, kalau wazan itu berat. Jadi so'an 1 so' beras. Ruzan disitulah yang berposisi sebagai tamyiz dari so'an. So'an masih belum jelas 1 so' apa. Kemudian diperjelas dengan ruzan. Contoh yang ketiga yang terletak setelah satuan jarak, ya. Ishtaraitu mitron kumasan. Aku membeli mitron 1 meter kumasan kain. Ya, jadi kumasan di sini adalah tamyiz dari mitron. Dan mitron itu sebagai maf'ul bih, ya. Kemudian setelah nama bilangan, ishtaraitu ishrina ghanaman, ya. Aku membeli 20 ekor kambing. Maka ghanaman di sini adalah sebagai tamyiz dari ishrin. Moga-moga dapat difahami, ya. Kemudian jenis tamyiz yang kedua adalah yang malhut atau tersirat. Ya, contohnya adalah huwa aktsaru minni malan. Dia aktsar lebih banyak minni dariku, apanya? Malan, hartanya. Nah, taib berikutnya adalah mustasna. Ya, ini sedikit membingungkan kan, memang aturannya cukup banyak. Mustasna adalah isim yang dikecualikan. Dan cara pengecualian adalah dengan menggunakan salah satu dari sekian alat untuk pengecualian. Contohnya adalah ila, ghairu dan siwa, serta khola, ada, dan hasya. Ini sengaja sudah dikumpulkan berdasarkan aturannya masing-masing. Ila punya aturan sendiri, ghairu dan siwa punya aturan sendiri, khola, ada, dan hasya juga memiliki aturan sendiri. Kalau mustasna dengan menggunakan ila, ini kita lihat kembali, aturan mustasnanya itu tergantung dari jumlah yang terletak sebelum ila. Ini misalkan ada najaha al-auladu ila aliyan. Kalau kita ingin mengi'rab ali dengan menggunakan huruf istisna ila, kita lihat dulu jumlah yang terletak sebelum ila. Ada 3 macam. Lengkap positif, ada lengkap tapi negatif, ada juga yang kurang atau naqis. Kalau jumlah sebelum ila lengkap positif, maka i'rab mustasnanya itu nasab. Jadi contohnya najaha al-auladu illa aliyan. Murid-murid itu lulus kecuali Ali. Jumlah sebelum ila sudah lengkap, ya. Lengkapnya itu kalau jumlah fi'liyah adanya fi'il plus fa'il. Ini udah lengkap, maka alinya dimansubkan. Kalau jumlah sebelum ila itu negatif, lengkap negatif, maka i'rab mustasnanya boleh nasab atau boleh ikut mustasna minhu. Ya, mustasna minhunya adalah al-aulad. Kalau kita ikut pilihan pertama aliyan, ikut pilihan kedua aliyun karena ikut al-aulad. Ya, al-aulad ini rofa, dia sebagai fa'il. Kemudian apabila jumlah sebelum ila itu naqis atau kurang, i'rab mustasnanya ikut yang hilang atau mustasna minhu yang hilang itu. Ma'ataitu ila aliyan, tidaklah aku memberi. Nah, di sini itu kurang. Kurang apa? Kurang objek, ya, karena di sini cuma ada fi'il fa'il. Kemudian mustasna yang hilang itu ngikutin mustasna yang terletak setelah ila mengikuti yang hilang, yaitu nasab, karena yang hilang adalah maf'ul bih dan maf'ul bih itu nasab. Mana jaha ila aliyun, tidak ada yang lulus kecuali Ali. Mana jaha adalah
jumlah fi'liyah yang baru kelihatan fi'ilnya saja tapi fa'ilnya tidak ada, maka di sini mustasna setelah ila dia i'rabnya mengikuti yang hilang, yaitu fa'il adalah rafa. Jadi dibaca aliyun. Nah, ini aturan mustasna ketika menggunakan huruf istisna ila. Bagaimana dengan ghairu dan siwa ketika kita mau mengi'rab mustasna dengan alat ghairu dan siwa? Kebetulan ghairu dan siwa ini berupa isim ya. Ghairu dan siwa, aturannya adalah hampir mirip dengan aturan pada ila ya. Jadi isim setelah ghairu dan siwa itu pasti majrur ya. Ini selalu diingat ya. Setelah ghairu dan siwa itu majrur. Yang jadi pembahasan di sini adalah i'rab ghairu dan siwanya sendiri. Ya, dibaca ghairu, ghaira atau ghairi. Sedangkan siwa ini kan karena dia berupa isim maksur, maka marfu, mansub dan majrurnya tetap dibaca siwa. Tapi dia memiliki i'rab yang berbeda nantinya. Nah, bagaimanakah i'rabnya ghairu dan siwa itu? Aturannya persis dengan aturan pada ila ya. Jadi apabila kalimatnya sebelum ghairu siwa itu lengkap positif, maka i'rab ghairu siwanya nasab. Kalau sebelum ghairu siwa jumlahnya lengkap negatif, maka i'rabnya ghairu siwa nasab atau boleh juga ikut mustasna minhu. Kalau sebelum ghairu siwa itu jumlahnya kurang, maka i'rab ghairu siwanya ikut yang hilang ya. Jadi kita lihat di sini contoh yang sempurna positif. Rosaba al-auladu, murid-murid itu gagal, ghair ali ya. Maka di sini sebelum ghair itu adalah jumlah fi'liyah dan sudah lengkap, ya sudah ada fi'il rosaba dan juga sudah ada fa'il al-aulad, maka ghairnya dibaca mansub ya. Ghairo, sedangkan alinya pasti majrur ya. Ingat, setelah ghairu dan siwa pasti majrur. Contoh yang kedua ketika jumlahnya itu sempurna negatif. Ma rosaba al-aulad, tidaklah murid-murid itu gagal kecuali Ali. Maka di sini ada dua pilihan, mengingat sebelum ghair adalah jumlahnya lengkap tetapi ada ma yang artinya tidak. Pilihan pertama boleh dimansubkan ghaira aliyin. Pilihan kedua boleh mengikut ke mustasna minhu yaitu al-aulad. Sehingga dibaca al-aulad, ghairu ya, ghairu aliyin. Apabila jumlahnya naqis, ya, contohnya di sini marasabah tidaklah lulus. Ya, siapa yang tidaklah lulus di sini? Fa'ilnya tidak disebutkan. Maka di sini i'rabnya ghair mengikuti yang hilang. Yang hilang adalah fa'il, maka ghair dibaca rafa. Marasabah ghairu aliyin. Nah, ini aturan menggunakan ghairu dan siwa. Kemudian yang terakhir adalah khala, ada dan hasya. Untuk khala, ada dan hasya ini ada dua pilihan. Yang pertama boleh nasab, sehingga dibaca roja'a al-auladu khala aliyan. Anak-anak itu telah kembali kecuali Ali. Atau pilihan kedua dia juga boleh jar, roja'a al-auladu khala aliyin. Ya, anak-anak itu telah kembali kecuali Ali. Ini artinya sama. Ya, boleh atas, boleh yang bawah. Kalau dia dinasobkan, ya di sini kita lihat keterangannya, maka mustasna itu dianggap sebagai maf'ul bih, sedangkan khala, ada dan hasya dianggap sebagai fi'il madhi. Nah, ini yang mendasari mengapa kok ada pilihan yang pertama yaitu dinasobkan. Kalau dijarkan, ya maka itu dianggap khala, ada dan hasya sebagai huruf jar. Maka isim yang terletak setelah huruf jar itu dijarkan atau majrur. Type ini mustasna, moga-moga dapat difahami ya. Kalau seandainya masih belum hafal betul tidak apa-apa, yang penting faham mengenai aturan. Jadi besok ketika baca kitab terus ketemu kasus mustasna dan bingung seperti apa, bisa dirujuk kembali ke aturan-aturan ini. Yang berikutnya adalah khobar kana dan juga isim inna. Ya. Ini satu paket memang karena meskipun amalnya berkebalikan ya. Kana itu masuk dalam susunan mubtada dan khobar dan dia merofakkan isim, merofakkan mubtada kemudian disebut sebagai isimnya dan menasabkan khobar kemudian disebut sebagai khobarnya kana.
Nah, khobarnya kana itu ada dua tipe. Yang pertama adalah khobar mufrad, kata tunggal. Yang kedua adalah ghairu mufrad, berupa susunan kata-kata. Contohnya yang mufrad adalah kana Muhammadun nabiyan. Muhammad adalah seorang nabi. Nabi yang di sini adalah bentuk khobar mufrad, satu kata saja. Dalam kondisi ini ngikut aturan kana ya. Awalnya adalah Muhammadun nabiyun, kemudian masuk kana Muhammadun nabiyan. Ya, jadi Muhammadnya tetap statusnya rofa sebagai isim kana, sedangkan nabiyun yang awalnya tadi rofa ketika kemasukan kana berubah menjadi nasab ya. Jadi kana itu bisa beramal apabila khobarnya mufrad. Kalau khobarnya ghairu mufrad ya, ingat khobar ghairu mufrad itu berupa jumlah atau berupa jar majrur atau dzaraf ya. Contohnya di sini kana aliyun fil baiti atau kana aliyun yusalli ya. Ali ada di dalam rumah, Ali sedang sholat. Kalau kemasukan kana, maka fil baitinya nggak berubah ya, karena khobar kana yang berubah menjadi nasab tadi ini ketika kondisinya mufrad. Kalau kondisinya ghairu mufrad tidak berubah sama sekali. Ya. Meskipun jumlah awalnya itu aliyun fil baiti, Ali ada di dalam rumah, kemudian dimasuki kana, tetap saja kana aliyun fil baiti, fil baitinya tidak berubah. Atau misalkan aliyun yusolli, Ali itu sholat. Ya, ingat yusolli ini adalah ghairu mufrad karena dia berupa susunan. Susunannya apa? Fi'il yusolli dan domir mustatir huwa. Dan kemasukan kana, khobarnya tidak berubah ya, jangan dibaca yusolia. Oh, itu kan nasab ya, bukan. Ingat yusoli di situ adalah khobar ghairu mufrad. Sedangkan kita ingat kembali bahwasanya fiil itu berubah menjadi nasab kalau dia kemasukan alat-alat penasab yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ke-10 adalah isim inna. Isim inna, ingat inna itu masuk ke dalam mubtada khobar, kemudian dia menasabkan mubtada dan disebut sebagai isimnya, dan merofakkan khobar dan disebut sebagai khobar inna. Isim inna ini ada dua macam. Yang pertama berupa isim dhohir, berupa nama sesuatu, atau berupa dhamir, kata gantinya. Contoh yang berupa dhohir adalah innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah itu maha alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya. Maka lafdzul jalalah Allah di sini adalah isim inna yang berupa isim dhohir. Contoh yang berupa isim dhamir adalah innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha pengampun dan maha penyayang. Ya, kita ingat kembali dhamir-dhamir yang mansub sama dengan tadi, pilihan yang sama yang kita gunakan pada saat kita menggunakan dhamir sebagai objek atau maf'ul bih. Ya, ingat apa saja tadi? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, dan na. Ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahuna, dan seterusnya. Sampai ini dan inna. Type berikutnya adalah isim la. La anafiyah lil jinsi. Yaitu ya, la yang berfungsi untuk meniadakan jenis. Ya, menafikan khobar dari seluruh jenis isimnya. Ada dua macam di sini, yang mabni di atas nasab, ada juga yang mu'rab. Yang di sini yang mabni di atas nasab ialah ketika isimnya kata tunggal atau nakiroh dengan pengulangan la. Ya. Ya, di sini la tilmidza hadirun, tidak ada murid yang hadir. Jadi isimnya tunggal dan dia nakiroh. Ya. Kemudian yang mu'rab ini bisa kita bagi yang baik yang nasab maupun yang rofa. Ya. Kalau yang nasab contohnya yang ini berupa mudhof atau syibul mudhof. La taliba ilmin madmumun, tidak ada penuntut ilmu yang tercela. Atau syabihan bil mudhof la sa'yan fil khairi makruhun, tidak ada orang yang berupaya dalam keburukan itu dibenci. Bisa juga dia rofa apabila lanya diulang, ya.
mungkin bisa jadi karena lanya terpisah atau bahkan karena isimnya ma'rifah. Contohnya adalah la zauju fil baiti wa la zaujatu. Nah, ini az-zauju serta zaujatu dirofakkan. Kemudian yang 11 adalah munada, isim yang dipanggil. Ini bisa kita bagi, ada yang mabni di atas rofa, ya, ingat kembali, mabni di atas rofa artinya rofa kemudian tidak ditanwin. Ataukah dia nasab apabila berupa mudhof, syibul mudhof, dan nakirah ghairu maksudah. Dan yang ketiga adalah dirofakkan plus ayuha, ayatuha, hada atau hadhihi ketika munadanya itu adalah ma'rifah atau ada alnya. Ya, ma'rifah dengan al di sini maksudnya ya. Tapi yang mansub, ya, yang mansub. Contohnya apabila sebagai mudhof, ya Rasulallahi, wahai Rasulnya Allah. Atau ketika sebagai syibhul mudhof, ya sa'iyan jabalan, wahai pendaki gunung. Atau nakirah wairu maksudah, ya rajulan, ya aliman, wahai laki-laki manapun, wahai orang yang alim manapun. Ya, ingat wairu maksudah itu tidak ditujukan untuk orang tertentu, siapa saja yang bisa mendengar panggilan itu. Sedangkan yang mabni di atas dhammah atau di sini adalah mabni di atas rofaknya, bisa berupa nama tunggal. Jadi kalau kita memanggil orang dengan namanya, maka aturannya di sini. Ya Muhammadu, ya. Atau juga nakirah maksudah, nakirah tapi sudah tertentu untuk orang yang mana. Ya, misalkan di depan kita ada seorang ustadz tapi kita nggak tahu namanya, maka kita panggil ya ustadu, wahai ustadz. Ya, ini nakirah maksudah. Tapi di sini tidak disebutkan contoh yang ketiga, tapi bisa dirujuk kembali aturan sebelumnya. Yang ke-12 yang terakhir adalah at-tawabi. At-tawabi nanti insya Allah akan dibahas secara lebih detail di bab majrurat ya. Di sini kita hanya singgung sebentar saja mengenai at-tawabi. Tawabi artinya pengikut. I'rabnya mengikuti i'rab isim yang lain. Ini ada 4 macam. Yang pertama na'at atau sifat, yang kedua atof, penggabungan, berikutnya taukid, penegas, dan keempat adalah badal. Sifat, setiap sifat pasti akan mengikuti yang disifati dalam hal i'rab. Contohnya a'taitu al-walada al-mujtahida. Aku memberikan al-walada anak itu. Ya, al-walad di sini adalah maf'ul bih karena dia sebagai objek ya. Mansub dia. Kemudian kita ingin mensifati al-walad dengan mujtahid, maka mujtahid i'rabnya ikut dengan al-walad ya, sama-sama nasab. Contoh yang kedua adalah atof. Atof itu menggabungkan misalkan dengan huruf wa yang artinya dan. Ra'aitu aliyan, aku melihat Ali, dan di sini kemudian ditambahkan orang lain dengan menghubungkan melalui huruf wa. Maka isim yang lain yang sama-sama kita lihat itu i'rabnya mengikuti yang pertama di sini. Ra'aitu aliyan, aliyan adalah sebagai mansub karena sebagai maf'ul bih. Nah, hasanan dia tawabi mengikuti aliyan. Ya, dan demikian seterusnya kalau kita mau meneruskan jumlah ini, ra'aitu aliyan wa hasanan wa muhammadan ya. Dan siapa lagi boleh diteruskan. Semuanya ngikut ke maf'ul bih. Yang berikutnya adalah taukid atau penegas. Ra'aitu al-amira, aku melihat al-amir nafsahu, dirinya sendiri. Ya, nafsahu adalah sebagai taukid dari al-amir. Dia i'rabnya mengikuti al-amir. Atau bisa sebagai badal atau alias atau pengganti ya di sini. Ra'aitu aliyan akhaka, aku melihat aliyan, Ali siapa dia? Akhaka, yaitu saudaramu. Nah, akhaka di sini dipilih yang nasab karena dia sebagai badal dari Ali. Badal maksudnya sekilas ya. Jadi misalkan yang aslinya itu diganti, si pengganti ini cukup. Misalkan kita katakan ra'aitu akhaka tanpa menyebut nama Ali. Ya kan boleh kan? Aku melihat Ali yaitu saudaramu. Kalau misalkan alinya nggak dihilangkan ya, ra'aitu akhaka, aku melihat saudaramu, itu sudah cukup. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya akhaka adalah pengganti dari Ali. Tapi demikian khulasah mansubat yang sudah kita bahas. Kalau seandainya aturannya memang di sini masih umum, hanya sekedar mengingatkan saja. Aturan detailnya bisa dilihat kembali ke pelajaran masing-masing.
Tapi berikutnya di sini PR ya ada 30 soal, insya Allah cukup mudah di sini dan tidak banyak mikir. Tugasnya hanya kita diminta menyebutkan jenis mansubatnya yang mana, salah satu dari 12 yang tadi. Apakah maf'ul bih atau maf'ul fi atau maf'ul li ajli ataukah munada atau mustasna dan seterusnya. Taib, ana tunggu PR-nya, jangan lupa dikerjakan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.